Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Gamers, selamat datang di I'm Journey, sebuah perjalanan tentang all about emotion and mind. Ini tuh tempat kita belajar memahami perasaan, kemudian pikiran dan arti dalam langkah kehidupan teman-teman. Terutama dibuat para mahasiswa yang lagi banyak banget tugasnya ya, yang lagi numpuk tugas, kemudian tentang ditambah lagi organisasi, ditambah lagi permasalahan pribadi gitu, cara mengelola emosi gitu. Nah, gimana sih caranya kita sebagai mahasiswa untuk mengatur itu semua, untuk mengelola emosi kita biar apa ya, biar nggak burn out gitu tuh. Nah, sekarang aku Aplatun Nikmah sudah bersama dengan Kak Meldi Fauzia, pemateri yang luar biasa. Ya, halo Kak Meldi, gimana kabarnya Kak Meldi? Alhamdulillah. Alhamdulillah berusaha untuk baik. Iya. Ya, kita langsung ke Oh iya, sebelum itu aku mau denger dulu deh ceritanya Kak Meldi. Kira-kira pernah nggak sih Kak Meldi tuh punya cerita tentang teman atau bahkan ceritanya Kak Meldi sendiri nih, pernah denger nggak tentang mahasiswa yang burn out atau teman apapun deh gitu, mahasiswa atau bukan gitu? Oke, tentang burnout ya. Iya. Menurut aku kayaknya semua orang pasti pernah. Pernah ya, kayaknya pernah ya. Gitu ya. Karena burnout kan itu kayak emosi yang meledak-ledak gitu ya. Maksudnya emosi yang ditumpuk akhirnya bingung sendiri gitu. Bingung Iya, sendiri kayak aduh pusing banget nih gitu. Ya pasti aku juga pernah merasakan Iya. hal itu gitu. Mau diceritain di awal atau nanti aja? Nanti aja. Disimpan dulu. Oke. Jadi aku tadi abis baca salah satu jurnal ya, yang dari penelitiannya salah satu mahasiswa UGM. Wah, Nah, di situ tuh dijelaskan terdapat data 73,20% terdapat mahasiswa yang terkena burnout gitu kan, Meldi. banyak juga ya. Iya, Mayoritas itu sangat tinggi sekali itu. Nah, kira-kira nih menurut Kameldi, kenapa hal itu tuh bisa terjadi dan kira-kira apa penyebabnya gitu? Oke, mungkin ini aku akan memberikan pendapat dari sudut pandang aku sendiri gitu ya. Karena aku belum ada kapasitas untuk membahas dari jurnal-jurnal atau secara psikologi itu belum mampu gitu ya. Mungkin nanti Iya, boleh. kita belajar lagi setelah ini ya. Oke, jadi kalau menurut aku sendiri kenapa banyak kita sebagai mahasiswa ini burn out itu karena dalam hidup ini kan kita pasti banyak hal-hal yang harus kita pikirin gitu ya. Apalagi kita sebagai mahasiswa tentunya kita punya tekanan akademik juga. Betul sekali. Kita mikirin kehidupan gitu ya, masalah hidup kita harus mikirin akademik juga. Belum lagi kalau misalkan ada mahasiswa yang nyambi sambil kerja nih, wah, itu berat banget ya. Tapi untuk aku sendiri itu maksudnya sebagai mahasiswa tentunya sih hal penyebab atau ya pemicu kenapa kita burn out selama perkuliahan ini kebanyakan sih dari penundaan tugas ya. Jadi kadang kita sering kali kalau dapat tugas ya, kalau bukannya langsung dikerjain tapi malah ditunda-tunda gitu sampai akhirnya numpuk ya. Sampai berhari-hari sampai ke deadline-nya lagi ya. Karena kadang tuh pas dapat kita ngerasa oh masih lama, bisa nih santai-santai dulu gitu, bisa nih rebahan dulu gitu. Tapi pas dilihat lagi, waduh ternyata deadline-nya mepet semua bersamaan di waktu yang sama gitu. Akhirnya itu sih yang bisa bikin stresnya itu di situ, burnout-nya tuh di situ gitu, kayak pikirannya stuck, bingung dan nggak tahu harus ngerjain yang mana dulu. Betul. Itu sih mungkin kalau kita dari sebagai mahasiswa gitu ya. Karena perkuliahan tuh nggak cuma satu mata pelajaran doang ya, lebih dari 5 lebih dari 5 kayaknya deh. Kalau misalnya kita terus ditunda lagi, tugas-tugasnya malah makin numpuk tuh. Nanti yang ada malah otak kita stuck, kita mau ngapain gitu. Nah, untuk solusinya nih, kalau misalnya tugas kita numpuk terus kita stuck mau ngapain, solusi dari Kameldi gimana nih Kameldi? Dan cara mencegahnya gitu, cara mencegah untuk hal tersebut gimana nih? Sebetulnya dari aku sendiri pun masih kesusahan ya. Jujur aja, karena sampai sekarang pun aku sering kali kadang kayak stuck sendiri gitu, kayak
aku juga ada di titik itu dimana bingung gitu, ini harus ngerjain yang mana dulu, Iya, betul saking sekali. banyaknya gitu kawan. Cuman dari situ aku mulai belajar bahwa wah kayaknya aku nggak boleh nih kayak gini terus gitu, aku kayaknya harus mengelola emosi aku supaya nggak terlalu burn out gitu. Betul. Terus juga aku harus mengelola mana dulu nih yang bisa aku prioritaskan untuk dikerjakan gitu, karena kalau gitu terus patternnya sama, nanti aku stres lagi Iya, gitu ya. betul. Jadi biasanya aku itu bikin planning gitu dari mulai yang paling penting dulu sampai ke hal-hal yang memang bisa aku kesampingkan dulu, dan dari situ kalau aku ada waktu nanti aku ya mulai nyicil gitu. Kalau Wah. setidaknya pun misalkan males nyicil, aku nyari dulu nih kira-kira untuk tugas ini gambarannya seperti apa ya, jadi aku mencari gambarannya dulu gitu, atau enggak kayak contoh-contoh, jadi pada saat nanti aku ngerjain di deket-deket deadline aku udah tahu nih gimana cara mengerjakannya. Berarti udah ada step by stepnya gitu ya Kamelia. Berarti ini nyambungnya ke waktu juga ya? Betul. Pengaturan waktu ya. Kalau misalnya kita bisa mengelola waktu kita dengan baik, kita juga bisa mengerjakan sesuatu dengan cepat dan mudah gitu untuk dikerjakan. Kalau misalnya kita nggak bisa mengelola waktu, tetap aja kita juga bakal bingung ya. Betul. Kalau dari kawan sendiri ada nggak sih pengalaman yang bikin stres banget, burn out gitu? Lagi perkuliahan ini. Iya, betul sekali. Tentunya pasti ada Kameli. Contohnya waktu itu aku semester 3 nih Kameli, semester 3. Aku tuh ikut organisasi juga kan, kebetulan ikut organisasi juga, dan waktu itu di organisasi aku tuh lagi ada acara, kebetulan aku diamanahi untuk menjadi ketua pelaksana tersebut Kameli gitu. Keren banget. Keren sih, tapi berat ya menurut aku. Iya, karena nggak cuman organisasi doang gitu, tapi di perkuliahan juga banyak tugas gitu kan. Waktu itu apalagi lagi UTS, posisinya lagi UTS, kemudian belum lagi masalah pribadi yang datang ke diri sendiri gitu kan. Itu cara mengelolanya aku masih bingung kalau itu posisinya. Sampai waktu itu aku ngekos berdua deh kayaknya sama temen. Ngekos berdua aku waktu itu sama temen aku. Kemudian temen aku tahu gitu, aku tuh posisinya lagi aku tuh pertama kali loh aku sampai nangis histeris, sudah kayak orang wah otakku udah kayak membludak, iya saking stres gitu. Ini aku harus gimana ya gitu. Terus akhirnya aku mencoba untuk menenangkan diri, dan itu pasti dijadikan pelajaran gitu untuk aku sekarang. Itu dijadikan pelajaran bahwa kita boleh ikut organisasi, tapi kita harus bisa mengatur dan mengelola emosi kita gitu tuh. Jangan sampai emosi yang sedang kita alami jangan sampai kena ke semuanya. Kita jadi malas ngerjain tugas, kita jadi males ngelakuin hal apapun, karena kan kebanyakan kalau orang yang udah mulai kayak gak mood dia udah males semuanya gitu, malas ngapa-ngapain gitu tuh. Kadang tadi juga Kak Un sempat mention tentang UTS. Iya betul. Aku juga sering banget ngerasa burn out ini pada saat UTS. Wah, sering banget. Gimana tuh Kamel nih? Pokoknya setiap semester itu biasanya menjelang UTS UAS nih pasti stres gitu. Saking burn outnya aku nggak mau buka WhatsApp, aku nggak mau balas chat, pokoknya aku pengen mengurung diri, menarik diri dari teman-teman gitu. Dan itu nggak sehat banget ya untuk mental kita. Itu berarti kan pengelolaan emosi aku masih cukup kurang baik gitu ya. Nah, dan dari situ aku belajar banyak sebetulnya bahwa saat kita burn out, emosi kita nggak stabil, itu sangat amat berpengaruh terhadap hubungan kita ya sebagai manusia juga. Nah, karena patternnya sama, setiap mau tes atau UAS itu selalu stres, akhirnya belajarlah bahwa nggak bisa nih kayak gini terus gitu. Ya kayak tadi aku bikin planning, akhirnya kayak yang penting aku kerjain dulu gitu. Yang penting aku kerjain nih gitu. Terus di kamar aku juga, kalau Kak Uun tahu, itu ada whiteboard gitu. Wah. Isinya buat nulis planning yang emang perlu aku kerjain lebih awal gitu. Wah, keren sekali. Nanti aku mau lihat ke rumah ya Kamel dia. Nah, tadi kita udah bahas udah bahas jauh ya tentang mengelola emosi. Nah, menurut Kameldi tentang mengelola emosi itu sendiri apa sih? Kalau mengelola emosi sih menurut aku lebih ke memahami perasaan yang sedang kita rasakan pada saat itu gitu. Iya. Dan bagaimana kita menghadapi perasaan yang sedang kita rasakan pada saat itu. Cuman ya mengelola emosi ini bukan suatu hal yang mudah juga ya. Betul. Aku juga masih belajar sampai sekarang.
gimana caranya supaya nggak terlalu meledak-ledak, supaya apa ya, emosi aku tuh nggak terlalu tertekan juga gitu kan. Kadang sering kali kita kayak menahan emosi kita juga ya. Kalau dari aku sih gitu mungkin kalau. Nah, berarti mengelola emosi itu berarti kan cara kita untuk mengatasi, memahami, betul sekali. Nah, cara Kameli nih ketika sedang menghadapi banyak masalah, misalnya entah itu di perkuliahan, karena kan kita kan sebagai mahasiswa ya, entah itu di perkuliahan atau apapun itu, cara mengatasinya gimana sih? Dan kita tuh bingung gitu mau apa ya sekarang gitu tuh, dan kira-kira harus bagaimana gitu. Ada nggak sih tips dari Kameli? Ini mungkin bukan tips ya, tapi kayak berbagi pengalaman. Oh iya boleh. Kalau dari aku sendiri sih, kadang kalau misalkan lagi apa ya, rasanya tuh kurang enak, lagi nggak kurang happy, itu bisa aku mengalokasikan waktuku ke hal-hal yang bikin aku happy. Misalkan aku lagi sedih nih hari ini gitu, apa ya yang kira-kira bikin aku happy lagi gitu. Cara bikin aku happy, aku tahu kalau aku minum coklat panas aku happy gitu. Dari situ aku nyari makanan-makanan yang bikin aku seneng lagi, balikin mood gitu sih. Aku nyari cara supaya aku nggak terus berlarut-larut di perasaan emosi tersebut gitu. Kalau aku kayak gitu. Kalau kadang juga bukan makanan aja gitu, kadang aku mengalokasikan ke hal-hal lain, kegiatan-kegiatan lain kayak journaling. Aku kadang sering kali suka journaling ya. Mungkin kalau kalian sendiri pernah nyoba journaling nggak? Pernah sih, tapi nggak sering banget deh kayaknya. Iya, tapi menurut aku itu efektif banget buat kita yang kadang tuh apa ya, nggak ada partner untuk cerita gitu, mengeluhkan emosi kita kayak gimana hari kita gitu. Itu kalau nggak ada partner, aku biasanya nulis di jurnal aku, kayak nyeritain gimana nih keseharian aku dan perasaan aku pada saat itu. Dan menurut aku itu efektif karena aku ngerasanya kayak oke, aku lebih lega aja karena aku udah cerita ke jurnal aku ini. Selain itu aku juga mengalokasikan waktu aku ke hal-hal yang aku suka, kayak bikin apa ya, aku suka baca, akhirnya aku baca. Hobi berarti ya? Betul sekali. Aku kayak waktu kemarin nih, aku suka banget untuk apa ya, ngejahit baju atau bikin gantungan kunci lucu. Kayak baju yang sekarang Masya Allah. Kemarin aku bikin dan alhamdulillah aku happy banget. Padahal sebelumnya tuh aku ngerasa lagi kayak apa ya, bad mood ke semua hal, capek, pokoknya emosi aku lagi nggak stabil banget. Akhirnya aku harus melakukan satu hal yang bisa naikin mood aku lagi. Aku bikin ini dan alhamdulillah sekarang aku rasa udah happy banget nih. Nanti boleh lah dibuatin baju sama Kameli. Boleh dibuatin baju sama Kameli. Wah. Tentang apa ya, mengelola emosi ya. Tadi kan Kameli sukanya kalau misal lagi stuck banget gitu, mencari minuman coklat panas gitu kan tadi. Nah sebetulnya ada juga nih di zaman dulu itu, tahu Siti Maryam kan, ceritanya Siti Maryam. Nah Siti Maryam itu kan waktu itu posisinya lagi sedih, Kameli lagi sedih. Nah kemudian Allah ternyata menurunkan ayat Al-Quran surah Maryam ayat 26. Jadi isinya tuh tentang kalau misalnya kamu merasa sedih atau apa, silahkan cari makanan atau minuman yang sekiranya membuat kamu bahagia gitu, atau mencari tempat yang bisa membuat hati kamu tuh merasa lega gitu tuh. Kalau misalnya kamu nggak mau berbicara dulu sama orang, it's okay, itu nggak apa-apa gitu. Itu salah satu buat apa ya, mengelola emosi kita. Biar takutnya kan ada juga ya orang yang kalau misalnya lagi bad mood terus diajak ngobrol dia malah kayak gitu, takutnya dia malah emosi gitu. Padahal kan kita nggak tahu ya dia masalahnya apa, tiba-tiba dia langsung misalnya saya ngomong ke Kameli nih, nah saya nggak tahu Kameli itu lagi bad mood, Kameli kesini kayak gini, nah si Kameli marah apa sih nah itu kan banyak banget, sering banget terjadi. Nah itu tuh udah ada apa ya, anjurannya dari Allah SWT, udah ada saran dari Allah bahwa kalau misalnya kita lagi merasa stuck, lagi dunia nggak berpihak gitu sama kita misalnya, nah itu udah itu udah ada ayatnya guys gitu. Jadi bukan cuman secara apa ya, materi umum doang, tapi dari ayat Al-Quran ya, dari secara agama pun ada gitu. Berarti kita tuh nggak apa-apa ya, ternyata nggak apa-apa. Misalkan kayak aku capek banget nih, aku emosi banget sama kawan gitu, terus aku ngomong dulu sama kawan, itu berarti boleh ya? Boleh gitu. Mungkin tujuannya untuk menenangkan diri kita, betul sekali, supaya lebih berpikir logis gitu. Kadang
kalau misalnya kita lagi emosinya nggak stabil itu bikin keputusannya ngaco banget. Iya, Ngaco. betul. Dan itu pun kalau kita bikin keputusan pada saat perasaan nggak stabil itu ya kita bikin keputusan ngaco dan akhirnya bikin kita nyesel di kemudian hari ya. Ya betul sekali, karena kalau misalnya kita terus memaksa dengan keadaan kita yang seperti ini, terus berbincang dengan orang, takutnya yang kayak tadi kita bicarakan itu Kamili. Dan bagus juga sih kalau misalnya apa ya, kecuali kalau misalnya kita ngediemin Kameli, misalnya aku ngediemin Kameli itu karena suatu hal yang aku ngebenci Kameli secara tiba-tiba gitu. Nah itu tidak baik sih menurut aku, tidak baik gitu. Apa? What? Hanya untuk meredakan emosi aja gitu ya, diemnya itu. Iya betul sekali. Kecuali kalau misalnya kita emang lagi nggak suka sama seorang gitu, kayak merasa Jangan dong. itu yang tidak diperbolehkan ya. Sebaiknya kalau misalnya ada problem atau apa itu harus segera diselesaikan baiknya gitu. Nah ada juga nih Kameli, kayak kisahnya Nuaiman sahabat Nabi itu tuh. Yang lucu itu ya. Iya betul sekali. Nah jadi tuh waktu itu Nabi Muhammad itu sedang merasa sedih Kameli. Nuaiman itu kan sahabat Nabi Rasulullah tuh yang paling lucu ya. Nah dia sering banget membuat Nabi Muhammad tuh tertawa. Aku sih pernah denger ceritanya, salah satu ceritanya itu tentang kisah Nuaiman itu dengan seorang penjual madu. Itu pernah dengar kan? Iya itu. Pokoknya waktu itu Nuaiman tuh lagi berjalan, kemudian ketemulah dengan seorang penjual madu. Kemudian Nuaiman dia bertanya, iya, langsung langsung menemui si tukang madu itu. Hai tukang madu, wahai tukang madu gitu. Boleh aku membelinya gitu kata Nuaiman gitu. Nah, kemudian tapi untuk membayarnya ayo ikut saya sekarang gitu. Ternyata Nuaiman membawanya ke rumah Rasul. Iya, ternyata membawa ke rumah Rasul gitu. Kemudian Nuaiman masuklah. Kata Nuaiman, sebentar ya penjual madu, tunggu di sini, aku masuk dulu sebentar gitu. Nanti balik lagi, dia bilang kayak gitu. Terus Nuaiman masuk ke dalam, bertemulah dengan Rasulullah gitu. Wahai Rasulullah gitu. Ini saya ada madu nih buat Rasulullah gitu, karena waktu itu posnya Rasulullah juga lagi rada, pokoknya lumayan lagi sedih gitu lah bahasanya. Nah terus Nuaiman ngasih madu. Nah ya Rasulullah, ini aku bawakan madu untukmu, katanya kayak gitu. Semoga kamu merasa senang ya gitu. Wah di situ Rasulullah tertawa gitu. Wow, Masya Allah, terima kasih Nuaiman gitu, udah happy banget. Terima kasih Nuaiman gitu tuh. Nah ternyata setelah itu Nuaiman langsung, ya udah saya langsung pergi ya Rasulullah karena ada acara dadakan, dia bilang kayak gituan. Nah terus pas keluar Nuaiman ngomong lagi ke si penjual madu, wahai penjual madu, tunggu sebentar ya, nanti yang bayar pemilik rumah ini, katanya kayak gitu. Lah padahal kan Nuaiman ngasih madu ya buat Rasulullah ya, harusnya Nuaiman yang bayar gak sih gitu. Nah tapi yang ada malah Nuaiman nyerahin ke Rasulullah, Rasulullah sendiri yang harus membayar madu, padahal kan berarti itu sama aja membeli sendiri ya gitu. Nah akhirnya si tukang madu itu duduk lama di luar, ini kok yang tukang yang di rumahnya nggak muncul katanya gitu. Ya udahlah, karena si tukang madu itu udah lama nunggu di luar, dia ngetok pintu, assalamualaikum wahai Rasulullah gitu kan. Nah, terus waalaikumsalam, keluarlah Rasulullah. Kenapa ya, ada apa, kata Rasulullah tuh kayak gitu. Mohon maaf Rasulullah, ini tadi madunya belum dibayar, katanya kayak gitu. Wah kak, saya kan dapat madu dikasih dari Nuaiman tadi, soalnya Nuaiman bilangnya nanti yang bayar yang pemilik rumah ini. Wah di situ Rasulullah tertawa. Rasulullah udah tahu Nuaiman ini pasti ulahmu gitu. Dia udah terbiasa, karena Rasulullah udah terbiasa menghadapi sikap Nuaiman yang seperti itu gitu. Mungkin hal yang bisa aku tangkap dari cerita yang kamu ceritakan adalah selain kita bisa menyibukkan diri kita pada saat kita sedih, kita bisa menyibukkan diri kita ke hal-hal yang kita sukai, atau kita juga bisa berpergian atau keluar berinteraksi bersama orang-orang yang kita cintai. Iya betul sekali, betul. Dan itu bisa merubah perasaan dan mood kita, emosi kita bisa berubah juga ya. Iya betul Kameli. Lingkungan itu juga salah satu hal yang berpengaruh juga ya terhadap perasaan kita, emosi kita gitu. Iya, wah itu mungkin ceritanya
sangat menginspirasi bagi kita ya. Semoga bisa menginspirasi bagi kita. Nah, terus ada nggak sih cara mengatur jadwal Kameldi tuh? Cara mengatur jadwal, tadi kan kalau Kamel itu mengganti kita untuk tidak melakukan hal yang membuat otak kita burn out gitu, bahasanya untuk burn out. Kameldi melakukan kayak meminum minuman yang Kameldi sukai, makanan gitu. Ada nggak hari-hari yang sekiranya dijadwalkan sama Kameldi gitu? Tentu ada. Oh, ada. Selain itu, selain menurut aku pada saat kita stres, selain kita harus kayak nyari makanan-makanan atau kegiatan-kegiatan yang bikin kita stres, kita juga bisa mengatur jadwalnya. Lagi-lagi ini mengenai pengelolaan waktu gitu ya. Karena kalau dari aku sendiri, aku biasanya tuh misal dalam 1 minggu ini aku punya beberapa hari untuk dialokasikan kepada pengerjaan tugas dan semacamnya gitu. Jadi setelah aku punya list tugas di planner aku tentukan nih hari apa kira-kira yang cocok untuk aku ngerjain tugas ini gitu. Jadi hari ini misal sekarang hari apa ya? Hari Minggu. Nah, oke, di hari Minggu ini aku pengen ngerjain tugas nih gitu. Jadi aku mengalokasikan waktu aku di hari Minggu ini khusus untuk mengerjakan tugas-tugas ini. Nah, besoknya itu aku buat hari itu untuk happy gitu. Jadi nggak setiap hari stres gitu. Kan kadang kalau misalnya kita 1 minggu full ngerjain tugas itu bikin kepala pening juga. Iya betul. Gitu. Bikin stres juga. Jadi kalau dari aku sendiri sih, aku biasa nyeling waktu gitu, nyeling hari. Jadi hari ini aku pengen ngerjain tugas, besok liburan, besokannya lagi nugas lagi, besoknya lagi liburan. Biasanya aku kayak gitu. Diseling-seling. Iya betul. Tapi nggak selalu harus liburan juga sih. Lebih ke yang bisa bikin aku happy aja gitu, biar kepala aku nih nggak stuck di hal yang bikin aku stres gitu. Kayak tadi itu kayak bikin ini nih gitu. Kayak kemarin aku stres banget nih nugas. Terus saking stresnya, aduh capek banget, aku nggak mau nugas lagi besok. Akhirnya malamnya aku bikin ini, maksudnya kayak aku bikin ini karena ini bikin aku happy. Setelah ini jadi naikin mood aku banget. Wah. Dan kayaknya aku udah siap sih untuk ngerjain tugas-tugas aku lagi yang emang belum terselesaikan gitu. Nah, kalau kalian sendiri ada nggak? Kalau aku sendiri sih ada, cuman kayaknya pada umumnya tuh kayak hari Senin weekday untuk melakukan kegiatan di kampus, itu aktivitas di kampus, untuk mengerjakan tugas gitu. Nah, untuk di weekend aku pokoknya full liburan. pengennya seperti itu. Tapi kalau misalnya kan ada aja kegiatan ya yang harus ke kampus, ya itu nggak apa-apa. Tapi di malam harinya aku pokoknya harus tidur cepet gitu. Mau nggak mau otak aku harus istirahat gitu. Badan aku harus istirahat pokoknya gitu. Nah, ada juga nih Kamel di kadang mahasiswa tuh kan ngerjain tugas tuh dia udah numpuk. Nah, dia kadang sampai pagi ngerjain tugasnya itu kan. Betul nggak sih Kamel? Nah, itu kan seharusnya nggak boleh ya. Kasihan gitu buat kesehatan kita tuh. Nah, itu mungkin teman-teman semuanya yang ada di rumah bisa meminimalisir hal tersebut gitu. Jangan sampai kita mengerjakan tugas sampai dari pagi ke pagi lagi. Karena kan waktu kita tuh badan kita juga butuh istirahat. Betul sekali. Dan menurut aku kenapa maksudnya bisa kejadian seperti itu ya karena kita sering kali sistem kebut semalam. Iya sih betul. SKS ya sering banget ya, itu udah istilah lumrah banget ya di mahasiswa. Iya sih, iya betul. Itu saya juga kemarin ada tugas dan itu udah jam 3 pagi ke. Wow. Bikin stres. Itu gimana tuh kondisinya tuh badannya lemes gak tuh? Lemes banget. Dan itu juga kesalahan yang mungkin harus dijadikan pembelajaran dan harus diambil juga nih kira-kira supaya nggak gitu lagi gimana ya? Mungkin ya teman-teman dan Meldi juga dan mungkin Kaun kita bisa sama-sama nyoba metode yang kira-kira cocok buat kita gitu. Mungkin bisa diaplikasikan tadi yang metode yang kayak Kaun atau yang disebutkan tadi gitu. Dan teman-teman kira-kira setelah nyoba bisa komen aja gitu. Gimana nih setelah mencoba kira-kira apakah ada perubahan atau malah nambah stres gitu. Nah, iya boleh teman-teman. Boleh teman-teman nanti kalau misalnya kita udah punya metode juga silahkan di komen di bawah ya teman-teman semuanya. Dan barangkali kita hari ini kan ngebahas tentang mengelola emosi dan barangkali ada request ya buat Kak, request dong ke depannya membahas tentang tentang percintaan yang di dalam perkuliahan misalnya gitu, karena kan banyak juga ya ternyata di mahasiswa yang
Atau ini Kak Un, kan kita sebagai mahasiswa itu seringkali banyak hal-hal yang menjadi keresahan-keresahan gitu. Terus kira-kira bisa nggak sih mungkin nanti Meldi mau request gitu Boleh, iya ya? boleh Kak Meldi, boleh. Boleh, aku terima kasih ya Kak. Terima kasih juga Kak Meldi. Pokoknya alhamdulillah hari ini kita membahas tentang mengelola emosi yang menurut aku ya lumayan sekali gitu. Ini banyak banget pembahasannya dan Banyak pembelajaran yang bisa diambil betul juga sekali, ya. betul sekali dari pengalaman aku dan Kak Meldi. Kita juga bisa sama-sama mengambil pelajaran yang tadinya seperti ini kita bisa ubah gimana nih caranya gitu biar enggak seperti itu lagi gitu. Biar nggak stuck di fase itu terus Betul gitu ya. sekali. Kita bisa belajar bersama-sama karena mengelola emosi, mengelola waktu itu bukan suatu perkara yang mudah gitu. Mungkin kita bersama teman-teman di rumah juga bisa belajar bersama-sama gitu, bisa nyari nih kira-kira tips apa atau caranya tuh gimana untuk menyelesaikan permasalahan ini gitu. Karena bukan suatu hal yang mudah juga ya. Itu perjalanan yang menurut aku panjang sekali untuk bisa mengelola waktu dan perasaan dengan baik gitu ya. Betul sekali. Oke, kayaknya ini udah udah lama banget kita berbincang-bincang cantik. Wow. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk kita semua ya Kak Meldia. Dan semoga pengalaman-pengalaman kita bisa jadikan pelajaran buat kita semuanya. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Kak Meldia telah menyempatkan waktunya di podcast I'm Journey. Nah, mungkin sekarang aku akan membacakan kesimpulan nih dari pembahasan kita kali ini bahwa mengelola emosi itu adalah sama saja dengan memahami diri kita sendiri gitu. Bahwa kalau misalnya kita tidak bisa memahami diri kita sendiri, semuanya kegiatan atau apapun itu akan susah juga buat dilaksanakan gitu ya Kamelia. Itu akan ngaruh ke semuanya, ke teman kita, ke kerabat-kerabat kita, dan ke diri sendiri pun ngaruh gitu tuh. Semua aspek kehidupan Nah, ya. betul sekali, itu ngaruh ke semua aspek kehidupan. Dan juga tadi ada tips pengalaman dari Kameldi kalau misalnya kita lagi capek, stuck otaknya gitu, daripada kita burn out, mending kita kita harus memutuskan kayaknya harus melakukan kegiatan ini dulu deh biar kita biar otak kita tuh refresh gitu tuh, Biar lebih jelas juga biar ya. lebih jelas. Betul sekali, kayak tadi contohnya Kameldi kayak minum minuman coklat panas, terus kayak bikin planner, bikin baju ya Kameldi. Nah itu mungkin iya tadi kan udah disebutin juga. Nah mungkin itu teman-teman dari kita hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan dan teman-teman yang masih mengerjakan tugas dari pagi sampai pagi, karena kan dari pagi kita kuliah, nah lanjut lagi malamnya sampai pagi lagi mengerjakan tugas. Nah itu kayaknya harus dibatasi nanti ya teman-teman, sedikit-sedikit harus dikurangi ya teman-teman. Gak apa-apa, karena gak semua orang tuh harus sempurna di saat itu juga ya, tapi ada prosesnya. Wow. Begitu teman-teman. Oke, aku ada slogan nih sebelum ditutup ya. Ada slogan. Kita M Journey itu ada slogan. Jadi kalau misalnya aku nyebutin I'm Journey, nanti jawabannya all about emotion and mind. Gitu. Oke, kita slogan dulu. Teman-teman di rumah jangan lupa ikutin ya. Nah, siap. Oke. I'm Journey, all about emotion and mind. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Dan share juga pastinya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih ya Kak. Terima kasih Kak Melly. Semoga hati-hati di jalannya.